Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, kali ini saya nggak mau bahas soal makanan. Anggap aja video ini sebagai pemanis aja ya teman-teman. Ini waktu saya sarapan pagi. Jadi yang ingin saya bahas bukan tentang sarapan pagi saya, tapi tentang ada salah satu teman TKI Taiwan yang sekarang ini lagi lagi jadi pembicaraan di di TikTok, di sosial media lah, salah satunya TikTok. Karena di beranda TikTok saya juga berseliweran. Jadi tentang dia seorang TKW yang kerjanya selama kurang lebih 4,5 atau 4 tahun setengah lah, seperti itu, anggaplah seperti itu. Jadi Mbak ini pulang dengan membawa keberhasilan. Bagus dong, menurut saya demikian. Alhamdulillah, syukur. Jadi dia nggak perlu lama-lama tinggal kerja di Taiwan itu. Dia sudah sukses, sudah berhasil, sudah cukup lah, intinya seperti itu. Jadi yang jadi masalahnya keberhasilan dia itu menjadi pro dan kontrak di antara teman-teman. Konon katanya ada yang bilang, loh kok kerja cuma 4 tahun lebih sudah sesukses itu, karena konon katanya dia sudah diantaranya sudah membeli sawah, sudah membeli mobil, sudah buat rumah yang bagus, dan sudah mempunyai cukup tabungan. Entah berapa tabungannya, saya pun nggak tahu. Menurut saya, iri itu wajar, iri itu manusiawi. Jadi banyak teman-teman yang bilang, loh kok dia baru bekerja 4,5 tahun aja dia udah sesukses itu, udah beli ini itu. Saya yang udah karatan, yang udah lebih dari itu, yang udah 8 tahun, udah 9 tahun, udah 10 tahun, bahkan udah belasan tahun juga belum dapat apa-apa. Termasuk saya juga udah hampir 9 tahun di Taiwan. Saya juga, bukan saya tidak mensyukuri, alhamdulillah saya sudah hanya dapat satu rumah, cukuplah untuk bernaung. Dan alhamdulillah saya sudah membesarkan anak saya, sekarang sekolah SMK dan dia hampir lulus, dia udah 18 tahun. Bagi saya itu sudah keberhasilan bagi saya. Saya sangat bersyukur sudah bisa membesarkan dan menyekolahkan anak saya sampai sekarang dan memberi dia tempat tinggal yang layak walaupun tidak mewah. Bagi saya itu menurut saya si Mbak ini bagus. Dia adalah wanita yang cerdas, dia wanita pekerja keras, dia berhasil, saya kasih jempol. Menurut saya, pendapat saya, kok sampai banyak teman-teman kok sukses itu ya, udah banyak beli ini itu. Menurut saya itu wajar, nggak jadi masalah. Ada yang bilang teman-teman, mungkin juga dapat sokongan dari sipit. Ada yang bilang, mungkin open BO. Halo, kita itu jangan melihat itu dari sisi negatifnya aja ya teman-teman. Kita lihat perjuangan Mbak itu gimana, seperti apa. Kerja boleh sama, gaji boleh sama. Gaji 17.000. Dulu pun sama, saya juga gaji 17.000, tidak mencapai 20.000, tidak mencapai 10 juta. Iya. Tapi di balik itu kita kerja gaji boleh sama, tapi rezeki itu berbeda, teman-teman. Contohnya, kalau saya pure kebutuhan keluarga di rumah sampai saya itu hanya mengandalkan gaji saya. Tapi Mbak itu, saya bukan membelanya ya teman-teman, tapi lihat di balik gaji dia yang 17.000,
Dia itu wanita yang cerdas. Dia punya skill di bidang make up. Dia jadi penjual atau agen make up. Dan dia juga di beranda-beranda di TikTok dia, di sosial media dia menjual kosmetik dia, mempromosikannya. Dia bekerja keras. Mungkin dikala kita tidur, dikala kita istirahat, si Mbak itu merias wajahnya. Dikala tengah malam pun nggak tahu kita, dia merias wajahnya, dia mengedit videonya. Itu butuh perjuangan, butuh waktu, butuh tenaga, apalagi di sela-sela pekerjaan dia. Dia liburan, yang saya tahu, dia sering liburan, membawa koper. Isinya apa? Dia itu perias, teman-teman. Menurut saya, wajar. Dia kerja keras. Dikala kita liburan, dia bekerja sampingan, merias teman-teman yang jadi pengantin. Dia endosan. Itu menghasilkan uang, menghasilkan cuan. Mungkin waktu kita istirahat, dia colek-colek, dia punya muka, dia edit, dia posting di TikTok, dia posting di Facebook. Wajar dong, karena dia jadi agen kosmetik, dia pengen dia dagangannya laku. Dia siang malam kerja, selain dia kerja sebagai penjaga lansia di Taiwan. Saya acungi jempol, dia hebat. Dia pekerja keras. Jadi menurut saya itu di sisi positif saya. Saya nggak mau memikirkan di lain itu. Dia bagus, dia bekerja keras. Wajar dia menghasilkan lebih dari sekedar gaji. Gaji kita sekian. Kalau gaji saya pure hanya sekedar gaji, ya wajar lah. Sekian tahun pun saya hanya dapat itu. Kalau dia sekian tahun lebih di bawah saya, dia dapetin itu, wajar. Dia kerja keras. Pertama, dia gaji 17.000. Kedua, yang saya tahu aja ya, yang selebihnya saya kurang tahu. Yang saya tahu, dia itu seorang agen kosmetik. Dia jualan di sosial media dia. Yang ketiga, dia mungkin endorsan. Yang keempat, dia itu perias pengantin. Jadi di bidang dia itu jadi satu, seorang penjual kosmetik, seorang perias pengantin, itu juga menjadi satu, sefrekuensi lah. Menurut saya wajar dia mendapatkan sekian, dan itu hal yang bagus. Saya nggak mau menilai negatifnya, menilai aja dari sisi positifnya. Kalau masalah hal yang negatifnya, itu bukan urusan saya. Kita boleh contoh dia yang positifnya, yang baik-baiknya. Dia juga manusia, kami juga semua manusia biasa. Jangan kalian anggap dia itu dapat sokongan dari sipit. Kalaupun mungkin iya, itu urusan dia. Toh belum tentu orang hanya sekedar pacaran, hal jalan bareng, dibilangnya open BO, dapat sokongan. Biarlah, kita nggak usah menghakiminya, kita nggak usah mengadilinya. Itu hak dia, usaha kerja kerasnya. Mungkin kalimat saya ini bisa menjadi pro dan kontra untuk teman-teman. Tapi menurut saya, pendapat saya, itu yang ada di hati saya. Wajarlah dia dapat A, B, C, dan D karena dia kerja keras. Kita ambil sisi positifnya, kita tiru kerja kerasnya. Untuk yang lainnya itu urusan dia sama Tuhan, urusan dia sama Allah, urusan dia sama Yang Maha Kuasa. Kita nggak perlu menghakiminya. Itu urusan pribadinya. Kita ambil dari sisi positifnya dia. Sekali lagi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika
kata-kata saya atau kalimat saya ada yang menyinggung teman-teman, itu hanya sekedar unek-unek dan apa ya, yang ada di dalam hati saya. Saya minta maaf jika kalimat saya ini tidak berkenan di hati teman-teman. Sekali lagi, ini hanya sekedar pendapat saya. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Selamat beraktivitas. Selamat berjuang. Bye-bye.